Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Shalom, Laskar Kristus Kalam Kudus. Yes, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Miss Hotni, hari ini saya bersuka cita sekali karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa mengikuti chapel. Kalau Miss Hotni gimana? Sama Miss Wiji, Miss Hotni juga sangat senang sekali hari ini bisa mengikuti chapel bersama-sama dengan Miss, Mister, dan semua anak-anak yang ada di rumah. Pokoknya sukacita sekali karena Tuhan Yesus sangat baik buat saya, Miss Wiji. Iya betul Miss Hotni. Satu lagi nih Miss Hotni. Apa itu Miss? Wiji bersuka cita sekali Miss Hotni. Karena apa Miss Hotni? Miss Wiji punya Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya Miss Wiji. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini Miss. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya Miss Hotni. Selalu ada ya Miss ya? Iya. Kalau Miss Hotni bersuka cita nggak? Sangat bersuka cita sekali Miss Wiji. Pokoknya Tuhan itu yang paling baik, yang is the best buat Miss Hotni, Miss Wiji. Dan dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Yesus yang senantiasa peduli, mengasihi, sayang sama Miss Hotni. Dan Miss juga percaya Miss Wiji, semua anak-anak yang di rumah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhanlah satu-satunya Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Begitu kan Miss Wiji? Iya betul Miss Iya. Hotni. Nah apalagi nih ya, sekarang ini kan kita sering di rumah nih Miss. Iya, Miss. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita dalam kondisi apapun ya. Amin. Sekarang kita mau ajak anak-anak bersuka cita ya Miss Hotni Ayo, ya. Miss Wiji. Oke, kita mau bangkit berdiri. Ayo semua ya, bangkit berdiri sama-sama. ya. Kita akan bersuka cita menyanyikan pujian di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus,
semuanya bisa duduk kembali ya. Kita akan mulai ibadah chapel kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari semua anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Miss Nova. Oke anak-anak, kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan. Sebab hari ini Tuhan mau kita memuliakan Tuhan, bernyanyi, bersuka cita, meninggikan Tuhan. Iya, Miss Hotni, benar sekali. Kita harus terus bersuka cita. Yes. Punya Allah yang luar biasa buat kita. Allah yang sudah menghapus dosa-dosa kita. Allah yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Amin. Jadi kita mau terus bersyukur, terus bersuka cita, dan juga terus memuji Tuhan. Oke anak-anak, kita mau berdiri lagi. Ayo Kita berdiri. mau memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Oke, kita akan naikkan pujian 10,000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Baik anak-anak, kita semuanya masih tetap bangkit berdiri ya.
Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya anak-anak yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, anak-anak semuanya silakan duduk kembali ya. Kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya Mr. Benny akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Engkau jadikan Tuhan dalam hidup kami. Dan di hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mengerti dan mengetahui Tuhan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di tangan Mr. Benny sudah ada apa ini ya anak-anak ya? Benar, ada Alkitab. Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, bukunya Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita akan buka dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-3. Keluaran 20 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini pesan yang cukup singkat, namun memiliki pesan yang sangat tegas. Dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita belajar bahwa bangsa Israel telah memperoleh anugerah keselamatan daripada Allah ketika Allah membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang bapak, yaitu Bapak Musa. Lalu dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir juga banyak hal yang terjadi hingga pada akhirnya Tuhan juga memberikan mereka 10 perintah Tuhan atau yang kita kenal dengan hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat ini ya, 10 perintah Allah ini adalah suatu tuntunan hidup kepada bangsa Israel, bukan sebagai pengekang kebebasan mereka, bukan supaya mereka itu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tapi lebih kepada penuntun kehidupan mereka.
Ya, kalau kita baca dari ayat yang ketiga, dari ayat sampai ayat-ayat yang berikutnya itu lebih menekankan kepada hubungan manusia dengan Allahnya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa sebagai orang percaya kita diajarkan untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, serta tidak menduakannya. Karena dikatakan juga bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Cemburu itu apa sih, Mr. Benny? Nah, Mr. Benny akan berikan suatu cerita yang singkat mungkin ya tentang cemburu ini. Mr. Benny memiliki seorang teman yang baik ya, teman yang akrab dengan Mr. Benny, yang sangat dekat sekali dengan Mr. Benny, Mr. Pur. Nah, karena saking akrabnya itu kami pergi kemana-mana bersama, atau makan bersama, atau bermain bersama, sampai suatu ketika Mr. Pur bertemu dengan temannya yang lain, ya, dan Mr. Pur akhirnya tidak mau lagi berteman dengan Mr. Benny. Dan apa yang terjadi? Mr. Benny tidak senang, tidak suka, atau marah, atau ada sesuatu dalam hati Mr. Benny mengatakan, oh kenapa sih Mr. Pur kok berteman dengan orang yang lain, bukan dengan aku saja? Yaitu yang disebutkan dengan cemburu. Tapi cemburunya Tuhan yang disebutkan di Alkitab itu adalah ketika kita lebih memilih untuk memuji atau menyembah kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah. Itu yang disebutkan dengan Allah kita itu Allah yang cemburu. Seperti itu, karena kita lebih memikirkan atau lebih ingin memuji, menyembah kepada hal-hal yang lain. Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Dia ingin kita itu hanya menyembah kepada Dia saja. Ya, Allah tidak mau kita memiliki Allah yang lain. Allah tidak mau hal-hal yang lain itu mengambil alih daripada kemuliaannya. Ya, Mr. Benny juga akan mengajak kita semuanya belajar daripada Tuhan Yesus. Ya, kita belajar daripada Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang keempat. Ya, situasinya adalah ketika Yesus pada saat itu selesai berpuasa selama 40 hari. Lalu ketika dia selesai berpuasa, datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Ya, dan kalau kita baca dari pasal yang keempat ini, kita sampai pada ayat yang ke-10, di mana iblis menunjukkan semua kekayaan dunia kepada Yesus, dan dia iblis mengatakan kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku akan memberikan kepadamu seluruh kekayaan dunia ini. Tetapi Yesus menjawab, dan dia menghardik iblis. Dia mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Ya, kita tidak boleh menyembah kepada hal-hal yang lain selain daripada kepada Allah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, ya, ini juga berhubungan dengan apa yang kita pelajari minggu yang lalu, yakni kita menolak untuk berbuat dosa. Yesus juga sudah menunjukkan suatu teladan atau contoh yang sangat luar biasa. Dia menolak untuk berdosa. Karena apa? Karena dia sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat dengan Bapanya yang di surga. Jadi Yesus sendiri dia mengetahui bahwa kita tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain atau menyembah kepada hal-hal yang lain selain kepada Tuhan sendiri. Ya. Di sini Yesus juga menunjukkan kepada kita tentang dia itu mau menjadi setia, dia mau menjadi taat, ya, kepada Bapanya. Demikianlah seharusnya kita juga mau belajar dari
pada Yesus sendiri dan juga daripada ayat-ayat yang sebelumnya tadi dikatakan dari Taurat yang pertama, dikatakan bahwa kita jangan memiliki Allah lain. Jadi jangan ada pada kita Allah lain di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak, seperti apa yang sudah kita dengar tadi, apa yang sudah kita baca bersama tadi, ya, demikianlah juga kita sebagai murid-murid Kristus. Kita diajak yang pertama itu yaitu untuk kita setia, untuk kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Demikian pesan firman Tuhan yang Mr. Benny saya sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, kita berkomitmen kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau menjadi murid-muridnya yang taat dan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas segala apa yang Engkau jadikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami sudah belajar Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dari Taurat yang pertama, bahwa kami tidak boleh memiliki Allah lain Tuhan selain daripada Engkau. Dan kami juga mau belajar Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di Alkitab kita mempunyai 10 perintah Tuhan yang diberikan buat kita. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perintah Tuhan yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi ya dengan penuh sukacita. Kita naikkan satu pujian, 10 perintah Tuhan. It's the Ten Commandment boogie, gonna dance until I die. The Ten Commandment boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment boogie, the boogie, the Ten Commandment boogie. Number one, no other God but the one who is true. Don't worship any other, that's commandment two. Number three, use the name of God only with respect. On Sunday, take a rest. We're halfway through with one that's just for you. Listen to your mom and dad, 'cause what they say you gotta do. It's the Ten Commandment boogie, gonna dance until I die. The Ten Commandment boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment boogie, the boogie, the Ten Commandment boogie. Number six, don't ever take somebody's life. 7 feels like heaven, but only with your husband or wife. Number 8 is great along with number 9. Don't steal from others and don't ever lie. And if your friend has something that you think is cool, don't ever wish that it was yours. And that's the final rule in the Ten Commandment boogie, gonna dance until I die. Ten Commandment boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove
Mari anak-anak kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas segala berkat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala pujian Tuhan, lagu yang kami naikkan, semuanya itu kami panjatkan Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang minggu ini, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah chapel kita hari ini. Selamat bertemu kembali di ibadah chapel kita selanjutnya. God bless you. Bye. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I want to be. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my